Oke ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas online pada minggu ini ya. Materi kelas 10 yaitu tentang hukum gravitasi Newton ya. Jadi ini bab setelah dinamika hukum Newton. Ya, Newton kan terkenal tentang hukum tentang gravitasi ya, di mana dia mengamati bola apel yang jatuh itu ya, sehingga dia merumuskan hukum tentang gravitasi. Well, kita mulai aja ya guys. Kita pertama akan mempelajari tentang gaya gravitasi. Jadi, dua buah benda yang mempunyai massa m1 dan m2 pada jarak r akan mengalami gaya tarik-menarik yang disebut sebagai gaya gravitasi atau gaya berat. Secara matematis ditulis, ya jadi kalau ada dua buah benda yang mempunyai massa ya, ini misalnya massa 1 dan massa 2 pada jarak r, mereka akan saling tarik-menarik. Ingat, dalam konsep hukum gravitasi selalu tarik-menarik, tidak ada tolak-menolak. Ya, lain ceritanya kalau kita mempelajari tentang listrik statis, itu bisa terjadi tolakan ya. Kalau gravitasi ini selalu dia tarik-menarik. Nah, besarnya gaya ini dirumuskan sebagai G m1 m2 per r kuadrat. Ya, di mana F itu adalah gaya gravitasinya, G itu adalah tetapan umum gravitasi. Ya, yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11. M1 ya, massa 1, M2 massa 2, R itu adalah jaraknya kedua benda tersebut. Nilai G itu didapat dari percobaannya Cavendish ya. Nilainya segitu. Ntar, ada yang masuk lagi. Oke. Sekarang kita mulai dulu dengan soal yang standar ya. Jadi kita lihat soal yang nomor 1. Dua buah benda pada jarak R mengalami gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak benda dijadikan 3R, maka gaya tarik-menariknya menjadi... Oke, kita mulai ya. Di sini kan dibilang pada jarak R itu gayanya F ya. Kalau 3R, berapa F-nya? Nah, tadi dari rumus di atas tadi, kita tahu F itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ya kan? Berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Artinya kalau kita membuat perbandingan, itu kita bisa buat F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ya, karena kebalik maka ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Ya. Kemudian F1-nya kan F ya. F2 kita nggak tahu. R2 dijadikan 3R. Nah, berarti R2-nya kita ganti dengan 3R. Jarak awalnya apa? Jarak awalnya adalah R kuadrat. Nah, gitu ya. Tinggal catat R-nya aja. Ini nanti 3 kuadrat jadi 9 kan. Kemudian kita kalikan silang, berarti ini 9 kali F2, 9 F2 gitu ya. Yang kita cari adalah F2-nya, berarti F2 sama dengan 1/9 F. Ya, kalau dia kesini kan jadi 1 ya, sehingga jawabannya adalah 1/9 kali semula atau 1/9 F. Begitu ya. Ini main perbandingan aja. Ya, di bab ini kita akan banyak menggunakan perbandingan ya. Akan banyak sekali kita menggunakan perbandingan di bab ini. Oke. Kemudian soal yang nomor 2. Bintang Sirius merupakan bintang paling terang yang terlihat di malam hari. Ya, kalau kalian penggemar Harry Potter, kalian tahu Sirius Black itu adalah pamannya Harry Potter ya. Jadi Sirius itu sebenarnya nama bintang ya, itu bintang yang paling terang yang sampai saat ini ditemukan. Tidak menutup kemungkinan ada lagi yang lebih terang daripada bintang Sirius. Bila massa bintang Sirius 5 kali 10 pangkat 31 kg dan jari-jarinya 25 kali 10 pangkat 9 meter, maka tentukan gaya yang bekerja pada sebuah benda bermassa 5 kg yang terletak di permukaan bintang ini. Jadi tanya apa? Gaya yang bekerja. Berarti di sini adalah gaya gravitasi maksudnya ya. Nah, kita jawab di sini aja yang poin 2 sehingga kita punya rumus dasarnya kan F sama dengan G ya, M1 M2 per R kuadrat. Nah, di sini G-nya kita biarin aja ya, biar ngitungnya tidak terlalu panjang.
Jadi G-nya kalian mau masukkan 6,67 kali 10 min 31 nggak apa-apa. Jadi biar simple aja hitungannya. Jadi ini kita biarin G aja. M1 itu yang mana ya? Terserah kalian lah. Mau masa bintangnya M1 terserah. Mau masa ini M2 juga terserah. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Jadi M1-nya 5 kali 10 pangkat 31. M2-nya adalah 5. Dibagi jaraknya adalah 25. Nah ini jaraknya pakai apa gitu kan ya. Kan dibilang ini bendanya itu terletak di permukaan bintang ini ya. Berarti kan logikanya ini bintangnya ya, bendanya di sini tuh. Ya kan? Berarti jaraknya itu sama dengan jari-jari si planet gitu ya. Jari-jari si bintangnya. Sehingga jari bintangnya 25 kali 10 pangkat 9 ya. Sehingga ini kita bisa tulis 25 kali 10 pangkat 9 kuadrat. Karena udah meter ya, nggak perlu diubah lagi. Ini jadi 25 dikali 10 pangkat 31 per 25 kali 10 pangkat 18. Ya, pangkat di pangkat, 25 kali 25 ya. 25 kali 25. Karena kan ini 25 kuadrat. Kita bisa coret 125-nya. Oke, kemudian 10 pangkat 31 mas 10 pangkat 18. Kalau pangkat dibagi, itu pangkatnya tinggal dikurangkan ya. Sehingga kita bisa kurangi 31 dengan 18. Berarti sisa lagi berapa? 13. Nah, 13 gitu ya. Nah, sekarang ini kan 1/25 tuh berarti 0,4 ya. 0,4 ya. Bener ya? 0,4. 1/25 kok 0,4 sih? 1 bagi 25. Ya 0,4 bener ya. 0,04 sorry. Berarti 0,04 G kali 10 pangkat 13. Kalau mau dibagusin boleh 4 kali 10 pangkat ini 2 ya, min 2 ini ngurangin pangkatnya jadi 11. Sorry, 11 G. Nah, G-nya tinggal kalian ganti aja pakai 6,67 kali 10 pangkat min 31 tadi ya. Kita biarin aja kayak gini biar angkanya tidak terlalu ribet. Oke, ada pertanyaan untuk soal 1 dan 2? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Ke soal berikutnya, soal yang nomor 3. Oke, soal nomor 3. Dua bintang masing-masing masanya M dan 4M terpisah pada jarak D. Tentukan letak bintang ketiga diukur dari M jika resultan gaya gravitasi pada bintang tersebut sama dengan 0. Ya, jadi ini maksudnya begini. Jadi ada dua bintang. Ya. Ini bintang 1, ini bintang 2, ini masanya M, ini 4M. Tentu letak bintang ketiga diukur dari M jika resultan gaya gravitasi pada bintang tersebut sama dengan 0. Nah, ini berarti pasti letak bintangnya satu di antaranya. Ya. Di antaranya nih ada bintang di sini dan ini kenapa dia bisa 0 di sini? Karena dia mengalami dua gaya gravitasi di sini ya, nggak jelas ya, pakai hitam. Mengalami dua gaya gravitasi, ini ke sini F1, ini ke sini F2. Nah, jarak mereka D ya. Berarti jarak mereka ini adalah D. Nah, kita pakai cara biasa dulu ya. Supaya dia resultannya 0 ya, supaya 0 itu berarti logikanya ini gaya ini harus sama besar gitu kan, harus sama besar. Nah, lalu kita lupa tadi ya, kita misalkan jaraknya dari bintang ini ke sini kita kasih jarak namanya X. Ya, dari sini ke sini kita kasih, kalau ke sini ini X ya, ini D, berarti ini jelas D min X, ya kan? Ini D, ini X, ini D min X. Nah, kemudian tadi konsepnya gimana? Ini gayanya harus sama besar gitu kan?
Jadi kita buat F1 sama dengan F2. Ini anggaplah bintangnya punya massa apa ya? Ya misalnya aja massanya itu M aksen gitu deh ya. Kan di soal nggak ada tuh massa bintang yang di sini tuh apa. Kita anggap aja F aksen. M aksen ya. Sehingga F1 ini akan menjadi G M besar M aksen per X kuadrat. Ya, sesuai dengan rumus yang ini. Oke? Sesuai dengan rumus yang itu. F2 pun demikian ya. G kali, ini 4M masanya ya. 4M dikali sama M aksen per jaraknya mereka apa? D min X kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu kita coret yang bisa kita coret. Nah, ini yang kita coret adalah M aksennya, sama G-nya, sama M-nya. Tuh. Jadi sisanya ini aja 1 per X kuadrat sama 4 per D min X kuadrat. Lalu bagaimana kita mau mencari X-nya kan? Kan ditanya nih jarak diukur dari M ya, dari bintang M. Jadi ini yang kita cari berapa jaraknya gitu ya. Nah, berarti sekarang supaya mempermudah perhitungan, kita bisa mengakarkan ruas kiri sama ruas kanan. Tujuannya kenapa? Supaya kita tidak ribet sama kuadrat ini. Bayangin kalau kalian mau menguadratkan ini kan, ini bukan angka lagi ya, ini variabel kan ribet ya. Jadi kita akarin aja, sehingga kita punya persamaannya menjadi 1 per X. Ya, ini 1 per X. Yang ini jadi akar 4 itu 2, ya kan? Ini hilang kuadratnya, D min X. Tinggal dikali silang aja, D min X sama dengan 2X. Ya, 2X, ini D min X. Kumpulkan X-nya. D sama dengan min X ke kanan jadi plus X, 3X. Maka X-nya sama dengan D per 3. Jadi jarak bintang ketiga dari bintang yang pertama itu adalah D per 3. Jadi soal ini biasanya juga pakai angka ya. Jadi diketahui masanya berapa, lalu jaraknya berapa, begitu. Dan ini soal yang sangat sering keluar gitu. Nah, kita juga bisa pakai cara cepat ya. Ini cara cepatnya begini. Menentukan letak resultan gaya gravitasi suatu benda sama dengan 0. Ya. Jadi kasusnya untuk menentukan gaya gravitasi sama dengan 0. Jadi caranya adalah, andaikan kita mau memakai patokannya dari benda M sesuai soal, kan ditanya pakai benda M yang anggaplah itu X1 namanya. Berarti ini di atasnya akar M1 per, nah ini sebenarnya mutlaknya nggak perlu ya. Karena pasti hasilnya ini, pasti ini positif gitu ya, sebenarnya mutlaknya nggak perlu. Tapi nggak apa-apa nih, karena rumusnya mirip dengan yang apa di bab listrik statis nanti ya. Nah, jadi ini kalau kita pakai acuan X1 maka yang di atasnya adalah akar M1. Kalau kita pakai acuan X2 maka yang di atas adalah akar M2. Bawahnya sama aja ya, akar M1 tambah akar M2. Kemudian dikalikan dengan jaraknya mereka. Oke, kita praktekkan ya. Jadi kalau pakai soal ini kita ngitung dari benda M. Berarti anggaplah namanya X1. Gitu kan? Berarti akar M per akar M ditambah akar 4M ya, dikali jaraknya mereka berdua. Jaraknya mereka berdua adalah D. Ya kan? Kita bisa coret M akar M semua. Kita bukan coret, artinya dibagi dengan akar M semua gitu ya. Jadi nanti akar M-nya akan habis semua. Lalu ini masih ada akar 4 ya. Akar 4 kan 2. Nah, jadinya nanti atas sisa 1, bawahnya ini 1 juga kan. 1 tambah akar 4, ingat 2 kali D. Maka jawabannya sama ya. 1 per 3 D atau D per 3. Sama aja. Ya, ini cara manualnya, ini cara cepatnya. Ya, lagi sekali, soal ini sering keluar ya, menentukan letak titik di mana tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau resultan gaya gravitasinya sama dengan 0. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk soal ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini sekarang. Nah, ini agak panjang kalau ini nih ceritanya nih, nomor 4 karena pertanyaannya banyak. Oke, nomor 4.
Carilah resultan gaya gravitasi pada benda A, B, dan C di bawah ini. Nyatakan dalam G. Oke, jadi kita mulai ya. Bentar. Jadi di sini nih kita harus membuat vektor gaya-gayanya dulu ya. Sama seperti di dinamika hukum Newton tentang gerak, kita harus bisa menggambar gaya-gayanya ya, kemana aja. Dan ingat, mereka tuh sifatnya selalu tarik-menarik. Jadi ini arahnya ke situ. Ya. Ada lagi nanti gayanya ke situ untuk A ya. Kita baru ngomongin A aja. Mau bagus ini ya. Ini ke sini. Nggak mau ya. Nggak mau pas ya. Ini loh. Kalau itu manual aja deh gambar panahnya. Jadi ada panah yang ke arah sini. Ya. Ini kita kasih nama apa? FAB kayak A sama B ya. Ini FAC. Lalu ada yang ke sini. Namanya kebalik, ini FAC ya. Ini FAB. Ini namanya FCA. Ini namanya FCB. Ini namanya FBA. Dan ini FBC. Ya. FAC sama FCA ini sama aja besarnya ya. FAB sama FBA sama aja, FBC sama FCB juga sama aja. Nah, jaraknya ini 3, ini 4. Jaraknya adalah ya 3, ini 4. Kalau ini siku-siku di sini, berarti ini triple Pitagorasnya adalah 5 meter. Gitu ya. Sekarang kita cari nilai-nilainya. Nyatakan dalam G kan. Dalam G berarti G-nya nggak perlu kita ubah. Untuk FAC dulu. Ini sama dengan FCA. Rumusnya sama ya. G M1 M2 per R kuadrat. Berarti G M1-nya ini 24. Ya. CA kan ya. Berarti pakai MC 15 per R kuadrat. Per 3 kuadrat. Ya, jadi nanti kita punya ini kita buat 3 kali 3 aja dah ya biar gampang hitungnya. Ini coret sama ini dapat 8, ini coret sama ini dapat 5. Berarti 40 G. Lalu FAB sama aja dengan FBA. Itu berarti G dikali A sama B ya, T24 sama 10. Per R kuadrat. R-nya jaraknya mereka ini 4. Berarti R kuadrat kita buat 4 kali 4 aja. Coret-coret dapat 6 ya. Oke, coret lagi ya sama 4 ya. Dapat 2, dapat 3. Lalu coret lagi 2 sama 5 bisa, 2 sama 10 dapat 5 maksudnya. Maka kita punya di sini 15 G. Kemudian FBC atau FCB sama aja. Nilainya FBC sama dengan FCB. Sama dengan B sama C berarti kan? Berarti G dikali 10, B-nya, C-nya 15 kilo. Per jaraknya mereka 5 kuadrat. Kita buat 5 kali 5 aja. Coret sama ini dapat 2, coret sama ini dapat 3 gitu ya. Sehingga ini 6G. Nah, lalu bagaimana mencari resultannya gitu kan? Nah, kalian kan sudah belajar vektor ya. Di fisika sudah. Di matematika lagi proses. Ya. Jadi resultan dua buah vektor yang membentuk sudut siku-siku itu mudah aja kita gunakan apa? Pitagoras ya. Sehingga nanti kita bisa buat si FA itu sama dengan akar ya. Berarti kita pakai apa? FAB sama FAC ya. FAB sama FAC. Berarti FAB-nya 15G kuadrat. Ditambah FAC-nya 40G. Nah, gitu ya. Masalah hitungnya kan kalian bisa nih. Ya. Tinggal dikuadratin, jumlahin, diakarin gitulah.
Bentar, ada yang mau masuk lagi. Itu untuk FA. Nah, untuk si FB, ini FB ya, adalah akar, gitu. Berarti untuk si B ini kita gunakan FBA sama FBC, ya kan? FBA sama FBC. Nah, cuman di situ dia membentuk sudut. Ya, ingat kalau membentuk sudut tuh ada plus 2, kan gini ya. Di vektor, tak ingetin lagi rumusnya. Kalau kita punya dua buah vektor yang membentuk sudut, maka resultannya itu adalah, katakanlah vektornya itu A sama B ya. R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat plus 2 kali AB cos theta. Ya kan gitu rumusnya. Untuk vektor yang membentuk sudut selain 90 derajat. Walaupun yang 90 derajat ini juga sebenarnya ke sini juga larinya. Tapi kan cos 90 itu kan 0 ya. Cos 90 0, maka sisa A kuadrat tambah B kuadrat aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan aja nih FB-nya, berarti yang dipakai FBA sama FBC. 15G kuadrat ditambah 6G kuadrat, ya, FBC 6G kuadrat ditambah 2 kali A kali B, berarti 15G dikali 6G dikali dengan cos theta. Nah, tetanya yang mana? Tetanya yang ini. Karena kita nyari B, tetanya yang ini ya. Kan nggak ada sudutnya. Nah, gunakan cos itu apa? Samping dibagi miring ya. Berarti kalau tetanya di sini, samping dibagi miring, sampingnya 4, miringnya 5. Berarti cos tetanya adalah 4/5. Ya, tinggal kalian hitung sendiri berapa ini. Kalau masalah ngitung kan bisa lah ya. Masa udah gede nggak bisa ngitung. Lalu terakhir adalah FC. Jelas ini FCA sama FCB. Dia membentuk sudut juga di sini kan? Ya, ada sudut juga di sini. Sama aja sama ini. Jadi kita gunakan ini lagi. Siapin dulu akarnya. Kemudian yang dipakai adalah FCA sama FCB ya. FCA sama FCB. FCA-nya 40G, sehingga ini 40G kuadrat. Ditambah FCB-nya 6G. 6G kuadrat ditambah 2 kali 40G dikali 6G. Nah, cos tetanya berapa? Tetanya di sini kan, berarti cos tetanya adalah 3 dibagi 5. Samping dibagi miring ya, sampingnya yang ini, miringnya yang ini. Dikali 3/5. Ya, tinggal dihitung sendiri. Berapa tuh jawabannya. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk yang poin pertama tentang gaya gravitasi. Ya, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Oke, berikutnya ada soal yang disuruh membuktikan ya. Buktikan bahwa kecepatan orbit satelit pada ketinggian H dari permukaan bumi dapat dirumuskan sebagai V sama dengan akar GR kuadrat per R tambah H dengan R adalah jari-jari bumi. Nah, ini sebenarnya rumusnya ini banyak buku yang nulisnya rumus jadi ya. Cuman alangkah baiknya jika kalian tahu asalnya dari mana gitu. Ya, alangkah baiknya kalian harus tahu asalnya dari mana. Supaya apa? Supaya kan nggak terlalu banyak mengingat rumus gitu. Yang kalian ingat hanya rumus-rumus intinya saja. Sisanya itu cuman pengembangan dari rumus-rumus inti tersebut. Nah, misalkan ya, ini ada planet bumi. Ini kita lihat tampak atas nanti ya. Jadi ini lintasan si satelit. Ya, ini satelitnya. Anggaplah seperti ini satelitnya ya. Nah, terus ini jari-jari bumi ya, R. Lalu ini jarak ketinggian si satelit. Ini adalah H gitu. Nah, di sini berlaku gaya gravitasi yang diakibatkan bumi dan satelit ya. Kita buat ini F, bumi satelit ya.
atau F satelit bumi. Satelit bumi. Nah, gaya gravitasi ini itu digunakan untuk si satelit ini bergerak melingkar. Ya. Jadi gerak melingkar ini diakibatkan oleh apa? Oleh gaya sentripetal ya, oleh gaya sentripetal. Sehingga nanti terjadi persamaan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal. Oke? Berarti gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Ya. Gaya gravitasi sendiri kita tahu rumusnya adalah G ya. M-nya si siapa? M bumi ya. Ini kita buat M bumi, untuk yang bumi M besar ya, untuk yang satelit ini M kecil. Nah, dikali M kecil per jaraknya apa? R ditambah H. Dalam soal-soal, kalau R-nya itu jauh lebih besar daripada H, maka kalian boleh mengabaikan si H ini ya. Kan jari bumi itu 6.400 meter. Kilometer apa meter? Kilometer ya. Kilometer. Kalau hanya cuma 3 meter, 4 meter, ya kalian bisa abaikan aja hanya itu. Karena pendek ya. Jauh lebih besar daripada R-nya. Lalu sentripetal sendiri, rumusnya itu mv kuadrat per R ya. M-nya itu adalah massa benda yang bergerak melingkar. Jadi M-nya itu adalah si massa satelit itu ya. Berarti ini mv kuadrat per R rumusnya. R-nya apa? R-nya berarti totalnya ini. R tambah H. Oke? Sehingga nanti kita bisa coret nih R tambahannya. Nah, M-nya coret dulu. Oke. Sehingga kita punya V kuadrat sama dengan GM per R tambah H. Sehingga rumusnya sebenarnya bisa juga kita buat sebagai V sama dengan akar GM per R tambah H. Di mana M-nya adalah massa bumi atau massa planet. Ya. Ini kecepatan orbit. Bisa kita buat dalam bentuk ini. Nah, tunggu dulu sebentar ya. Biar nyambung dulu. Yang dimaksud kecepatan orbit itu adalah kecepatan minimal yang dipunyai sebuah benda untuk tetap bisa mengorbit pada benda yang di orbitnya itu ya, pada bendanya itu. Andai kata V-nya kurang dari V orbit atau V-nya lebih kecil dari V orbit, maka si benda ini akan tertarik oleh planet tersebut. Ya, akan jatuh ke planet tersebut. Analogi yang sama bisa kita gunakan andai kata begini. Bumi itu berhenti berevolusi. Apa yang terjadi? Bumi akan ditarik oleh matahari. Ya, bumi akan ditarik oleh matahari karena gaya gravitasi matahari itu besar sekali. Ya, jadi bumi yang akan ditarik oleh matahari. Begitu pula bulan. Bulan itu kalau dia berhenti berevolusi terhadap bumi, dia akan tertarik. Tapi enggak ya. Jadi kalau bulan itu bukan tertarik ke bumi ya, karena begini. Bulan itu sebenarnya ditarik oleh dua gaya. Ini kita ngomongin fakta ilmiah ya, biar kalian nggak rugi belajar fisika. Jadi bulan itu ditarik oleh dua buah gaya. Siapa aja? Gaya oleh bumi sama gaya oleh matahari. Nah, faktanya adalah gaya oleh matahari itu sedikit lebih besar daripada gaya yang dikasih oleh bumi gitu ya. Jadi logikanya andai kata ini 3 Newton, ini 2 Newton, maka dia akan ketarik ke matahari. Ya, dan itu benar karena setiap tahun itu ya, setiap abad ya, yang tak baca itu ya, itu bulan itu bergerak menjauhi bumi. Ya, bergerak menjauhi bumi. Jadi makin lama bulan itu makin menjauhi bumi sebenarnya. Itu fakta loh ya. Gitu. Tapi kalau kaum flat earth ya nggak percaya yang beginian ya. Makanya kenapa kalau di film-film masa dinosaurus itu bulan tuh kelihatan gede banget. Karena pada zaman dahulu kan bulan masih dekat sama bumi kan. Tapi makin lama bulan itu makin menjauhi bumi.
Ya, itu faktanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat ini menjadi ini? Ya, ini benar, ini udah benar ya lagi sekali ya. Kita boleh membuatnya dalam bentuk seperti ini. Ya. Oke, kalau kita mau buat seperti ini, kita harus tahu dulu rumus percepatan gravitasi bumi. Ini ya, nanti dibahas di subbab berikutnya, di mana G itu sama dengan Gm per R kuadrat. Ya. Ini adalah percepatan gravitasi suatu planet. Makanya kalau kalian masukkan ini dengan data massa bumi dengan jari-jari bumi, kalian akan dapatkan nilai 9,8 sekian meter per sekon kuadrat. Jadi nilai yang selama ini kalian pakai di soal-soal itu adalah hasil dari perhitungan di sini. Ya, dengan menggunakan massa bumi dan jari-jari bumi. Gitu ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini ya. Katanya G itu sama dengan Gm per R kuadrat kan gitu ya. Tapi di sini R-nya kan R total, jarak totalnya berarti ini R ditambah H kuadrat. Gitu ya. Sehingga nanti Gm itu sorry. Ini bumi ya, sorry. Percepatan gravitasi bumi ya, berarti ini R kuadrat ya, R kuadrat, bukan R plus H. Karena ini percepatan gravitasi bumi yang kita pakai. Sehingga Gm itu nanti sama dengan GR kuadrat. Nah, bentuk ini kita ganti, kalau kita substitusi ke situ ya, maka jadi nanti bentuknya akan menjadi GR kuadrat per R ditambah H. Ya, jadi rumus ini terbukti. Ya, ini adalah rumus kecepatan minimal suatu objek untuk mengorbit pada planetnya ya. Gitu. Udah ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, lagi satu ya, Sabo asteroid yang berada di antara planet Mars dan Jupiter, itu kita ambil satu sampel asteroid aja ya, satu sampel asteroid. Nah, dia mengalami dua gaya juga, ya, gaya gravitasi oleh Mars dan gaya gravitasi oleh Jupiter, ya. Dan ini sama besar gitu ya, resultannya 0. Sehingga dia diam di antara Mars sama Jupiter, Sabo asteroid itu ya. Karena resultannya sama dengan 0. Itu beberapa informasi tentang planet-planet ya. Lalu soal nomor 6. Sebuah satelit mata-mata didesain agar mengorbit bumi pada ketinggian 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuannya dalam kilometer per sekon adalah, nah ini ya tinggal kalian masukin aja ke sini ya. Tinggal masuk ke sini aja. Jadi ngitungnya ya V sama dengan, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Cuman prefer yang bawah aja karena kalau yang atasnya ada massa bumi gitu ya. Jadi G-nya kalian boleh pakai 10, boleh pakai 9,8, up to you ya. Karena ini kan nggak ada kuncinya ya, atau nggak ada pilihan gandanya. Jadi kita pakai aja 10 biar gampang. R apa? Jari-jari bumi 6.400 kuadrat. Aduh, itu dalam meter dulu ya, kita jadikan meter dulu. Berarti tambah lagi 3 nolnya kuadrat per R tambah H. Ditambah nih, kita punya 10.000 ya. 10.000 kilometer. 10.000 kilometer berarti 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4. Jadikan meter berarti dia naik, jadi turun 3 ya. 10 pangkat 4 turun 3, 10 pangkat 7. Nah, gitu dia. 10 pangkat 7. Udah tinggal hitung aja ya. Jadi ini akar. Ini kita buat 64 aja. 64 kuadrat. Ini kan 10 pangkat 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 dikuadratin jadi 10 pangkat 10. Nah, kena ini 1. 10 pangkat 11 berarti. Karena ada 10 di luar ini ya. Per 10 pangkat 7. Sehingga akar 64 kuadrat itu adalah 64. Ya. Ini nanti dicoret jadi dapat 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 kalau diakarin 10 pangkat 2.
Jadinya 6.400 meter per sekon. Dalam kilometer per sekon, nah berarti naik 3 ya, 1, 2, 3. Jadi jawabannya 6,4 kilometer per sekon. Itu dia. Jadi suatu satelit itu kalau mau mengorbit di ketinggian sekian, itu kecepatan minimalnya adalah 6,4 km per sekon. Ya. Tuh, tentang satelit yang mengorbit bumi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi disebut juga kuat medan gravitasi, yaitu menyatakan besarnya gaya gravitasi yang dirasakan benda per satuan massa. Ya, berarti G itu awalnya adalah F per M per satuan massa. Ya, F itu sendiri kan GM1 GM2 ya, GM1 M2 per R kuadrat dibagi dengan M, kita coret 1 M-nya. Nah, maka rumusnya GM per R kuadrat. Ya. Lalu percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dapat ditentukan oleh, nah ini kan sering nanti ada soal begini ya. Di permukaan bumi itu beratnya sekian atau percepatan gravitasinya sekian, lalu benda dinaikkan setinggi H. Berapakah berat benda sekarang atau berapakah percepatan gravitasi yang dirasakan benda sekarang ya? Ini soal yang pasti keluar kalau ulangan ya, pasti keluar kalau ulangan. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Soal nomor 1, percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya G dan jari-jari bumi R. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak R dari permukaan bumi adalah. Nah, ingat ya, penentuan jarak itu dari pusat bumi ya, bukan dari permukaan bumi, dari pusat bumi. Nah, makanya di sini itu perlu diingat bahwa ini tuh R plus H hitungannya. Ya. Nah, ini ingat dibalik juga karena G itu berbanding terbalik dengan 1 per R kuadrat. Sehingga G1 per G2 sama kayak tadi ya. Berarti R2 per R1 kuadrat. Ini R2 itu hitungannya adalah dari pusat bumi loh, ingat ya. Sorry, R2 ini itu dari pusat bumi. Jadi ini R, ini H, berarti R tambah H. Gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 1. Tunggu dulu, ini belum selesai. Begitu nanti beratnya juga gitu perbandingannya ya. Berat benda, ingat semakin tinggi benda diangkat dari permukaan bumi, maka beratnya akan semakin berkurang. Ya, beratnya akan semakin berkurang. Kenapa? Karena percepatan gravitasi bumi juga semakin berkurang. Pada titik di mana G sama dengan 0, itu dalam kondisi tanpa beban ya, jadi melayang. Makanya para astronot itu kalau di luar angkasa mereka melayang. Ya, karena percepatan gravitasinya 0, beratnya mereka 0 di pesawat itu. Gitu ya. Jadi lagi sekali, semakin benda itu dibawa meninggalkan bumi semakin tinggi, maka beratnya semakin berkurang. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Ya. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya G dan jari-jari bumi R. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak R dari permukaan bumi adalah. Oke, kita buat G1 per G2 gitu ya. Sama dengan R2 per R1 kuadrat. G1-nya kan G ya. G2 kita nggak tahu. Nah, R2-nya, nah ini R2-nya kan si benda itu dibawa pada ketinggian R dari permukaan bumi. Jadi ini R, ini juga R gitu ya. Sehingga total ketinggian dia adalah 2R. Ya, per R1. Jelas R1-nya adalah di permukaan bumi yaitu R kuadrat. Coret. Sambil dikuadratkan ya. Berarti G sama dengan ini kan 4 ya, dikali silang berarti 4G2. Maka G2 itu sama dengan 1/4 G. Gitu ya. Nggak susah kok ini, cuma main perbandingan aja. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Itu adalah tugas kalian untuk menjawab ya. Silakan ambil pulpen, ambil orek-orek. Soal nomor 2 tak kasih waktu 3 menit cukup ya. 3 menit dimulai dari sekarang.
Jawabannya berapa? Silahkan diutarakan. Salah benar nggak apa-apa. 10, Pak. 10. Kayak temannya 10. Kayaknya bener deh. 10 ya. Kita cek jawaban. Siapa yang ngomong barusan? Alifinda. Ya ampun, kamu kelas 12, kamu itu kartu kuning. Ayo, yang kelas 10. Berapa orang sih ini? Nadia, Siva, Jessica, Delia. Ayo, apa jawabannya? Oh, pada diam yang kelas 10 nih ya? Aduh. Saya dapat 90/4, Pak. 94. Nggak apa-apa, bilang aja. Nggak usah takut salah ya. Saya dapetnya segini. Ya udah kan. Gitu aja. Kita kan tinggal cek aja bener salahnya. Kalau nggak nyoba itu nggak tahu. Nggak tahu nanti nggak terbiasa menjawab soal itu akibatnya buruk buat perkembangan kalian nanti ya. Jadi harus dicoba soal-soalnya salah bener nomor 2. Oke, W1 per W2. Sama ya, tadi perbandingannya R2 per R1 kuadrat. Nah, W1-nya di permukaan bumi, berarti 90. W2 kita nggak tahu. Diangkat sejauh 2R. Nah, hati-hati lagi sekali. Kalau ini 2R, jari-jari bumi adalah R, berarti H totalnya adalah 3R. Ya. Sehingga R2-nya adalah 3R. Per R1-nya di permukaan bumi ya R ya. R kuadrat gitu ya. Berarti 90 per W2 sama dengan 9 per 1. Tinggal dicoret-coret 1 ini 10 dikalikan silang, maka W2 sama dengan 10 Newton ya. Gitu. Berarti dapat 90 per 4 tuh karena lupa menambahkan R. Ya, ini sering ya kalau ulangan kelupaan, tolong ingat selalu bahwa perhitungan H itu, ketinggian itu startnya dari pusat bumi ya, bukan dari permukaan bumi. Oke. Oke, nomor 3 juga kalian coba sendiri ya. Kali ini pasti bisa. Caranya sama, cuma nanya R2-nya berapa. Ingat, setelah dapat R2 kurangi R lagi karena dihitung ketinggian itu dari permukaan bumi ya, bukan dari pusat bumi. Jadi setelah dapat R2 kurangi lagi dengan R. Waktu kalian 3 menit dimulai dari sekarang. Ayo, waktu habis. Berapa jawabannya? Ayo, yang mencoba berapa jawabannya? 3R. 3R. Ya, sepertinya benar sih 3R nih. Kita coba ya. Berarti 160 per W2 langsung ya. Per W2-nya tahu ya. 10 ya. Jadi masuk ke sini langsung rumusnya. R2 kita nggak tahu. R1-nya ya R kuadrat. Coret. Kemudian kita akarin supaya nggak ada kuadrat. Sehingga 16 sama dengan 16 lagi. 4 sama dengan R2. Ini sorry 4R ya, karena kan dikali silang. 4R. Berarti hanya sama dengan 4R dikurangi. Nah, ini yang sering kelupaan kalau soal ABC. Hati-hati. Kalau ditanya dari permukaan bumi, ingat dikurangi dengan R ya. Kalau ditanya dari pusat bumi, baru jawabannya 4R. Oke, good. Berikutnya nomor 4, seorang astronot beratnya di bumi adalah 800 Newton. Jika sedang berada di suatu planet yang massa planet tersebut 2 kali massa bumi dan jari-jarinya sama dengan 2 kali jari-jari bumi, maka berat astronot tersebut di planet itu adalah titik Newton. Nah, berarti sekarang kita menggunakan
perbandingan W lagi. Cuman sekarang yang kita gunakan adalah jari-jari planet dan massa planet ya. Perbandingan jari-jari planet dan massa planet. Konsepnya sama aja dengan kita melihat rumus Gm1m2 per R kuadrat. Sama aja konsepnya. Dimana F itu kan bisa kita samakan dengan beratnya nanti ya. Nah ini berbanding lurus dengan massa ya. Berbanding lurus dengan massa planet dan berbanding terbalik dengan jari-jari planet. Jadi kalau kita buat perbandingannya menjadi gimana? Menjadi M2 per M1. Lurus nih ya. M1 per M2 dikali dengan R2 per R1 kuadrat. Gitu ya. Beratnya di bumi 800. Berarti 800 W1 800 ya, ini anggap di bumi yang satu. Yang dua ini berarti di planet tersebut. Ini W2. M1 itu berarti massa siapa? Massa bumi ya. Satu untuk bumi. Massa planet tersebut 2 kali massa bumi. Berarti nanti M2-nya itu sama dengan 2M1. Gitu ya. Kemudian R2-nya jari-jarinya sama dengan jari-jari 2 kali jari-jari bumi. Berarti 2R1 nih. Gitu. Tinggal coret M1, M1, R1, R1. Kita punya 800 per W2 sama dengan 2 kuadrat 4. Ya, ini per 2. Nah, coret-coret 1, 2. Coret-coret 1, ini 400 ya. Kalikan silang aja, maka kita punya W2 sama dengan 400 Newton. Nah, udah. Jadi beratnya orang tersebut di planet itu adalah 400 Newton. Setengah dari berat di planet bumi. Makanya kenapa kalau kalian pergi ke bulan, itu kalau kalian lompat itu bisa 3 kali lipat lebih tinggi ketimbang kalian melompat di bumi. Karena percepatan gravitasi bulan itu sepertiga dari percepatan gravitasi di bumi. Oke, next. Yang nomor 5. Caranya sama seperti nomor 4. Silakan kalian jawab. Waktu kalian 3 menit dimulai dari sekarang. Newton, Kak. Berapa? Saya 20, Kak. 20. Oke, kita coba. Berarti ini Wx per Wy gitu kan ya. Wx per Wy sama dengan Mx per My. Mau dikurang nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Dikali dengan Ry per Rx kuadrat. Di planet X 120 Newton. 120. Di Y kita nggak tahu. Masa X-nya berbanding masanya 3/2. 3/2 yang langsung buat ya. RY, RN ini hati-hati ya. Ini kan RX, RY nih. RX, RY. Kita butuhnya RY, RX dibalik ya. 2/1 kuadrat. Jadi 120 per WY. 3/2 dikali 4/1. Ini 12. Ini 12. Coret sama ini kan kalinya 12 ya. Jadi ini dapat 10. Ini 2 bawahnya kalikan silang ya. Benar 20 Newton. Oke, good. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika M1 sama dengan 9M2, maka tentukan titik di mana resultan kuat medan gravitasi bernilai paling besar dan bernilai 0. Oke, bernilai paling besar dan bernilai 0. M1, 9M2. Berarti kita anggap aja ini M1, M2-nya ini M ya. Berarti ini 9M. Di mana yang paling besar dan yang bernilai 0. Oke.
yang paling besar, ini logika aja, itu ada di P. Kenapa di P gitu ya? Nah, P ini kan ditarik oleh M1. Berarti ini F1. Ya. Dan juga ditarik oleh M2. Berarti ada F2. Ini G ya, sorry. G1 sama G2. Nah, gitu dia. Ya, sehingga tingkat resultan ditambah juga gitu. Kenapa kok nggak yang di sini? Nah, kalau di sini sama kasusnya, ditarik oleh G1 dan ditarik oleh G2. Cuma kalau di sini itu ini kan masanya kan 9M ya. Berarti kalau di sini G1-nya itu nanti kan 9M per jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. 5A kuadrat. Gitu kan? Lalu G2-nya adalah M per A kuadrat. Karena jaraknya A. Lalu kalau yang di sini G1-nya 9M, jaraknya ke M1, ini aja A aja. Ditambah G2-nya M per 1, 2, 3, 4, 5. 5A kuadrat. Nah, sekarang bandingkan 9 per 1 dengan 9 per 25, ya jelas akan menghasilkan nilai lebih besar 9 per 1. Ya, karena kita lebih condong ke massa yang lebih besar ya, dimana itu terjadi gaya kuat medan gravitasi bernilai paling besar. Nah, patut dicatat di sini G-nya semakin besar, otomatis gaya gravitasi juga semakin besar. Ya. Jadi ini paling besar ada di P nih. Karena dia ditarik oleh G1 sama G2 ke situ, dan G1-nya nih G1-nya gede banget nih, 9M per A kuadrat. G2 emang kecil ya, tapi kan dibanding dengan jumlahnya ini, lebih besar jumlahnya yang ini. Itu logika aja. Nah, lalu di mana dia bernilai 0? Bernilai 0 pasti di antara. Kenapa di antara? Karena G-nya berlawanan, gitu kan? G-nya berlawanan. Nah, bagaimana caranya mencari? Itu sama aja sebenarnya dengan mencari seperti ya tadi di soal sebelumnya yang gaya gravitasinya sama dengan 0. Pakai rumus cepat juga boleh. Kalau mau ya, kita pakai rumus cepat aja ya. Misal kita tinjau dari benda M1. Jadi yang kita tuh hanya titik-titik di antara mereka berdua ini. Yang mungkin 0 ya. Jadi kita pakai acuan M1 ya. Sehingga kita cari X1-nya. Sama dengan tadi rumusnya gimana? Akar massa yang dipakai sebagai yang ditinjau ya. Ini berarti 9M, kita buat 9 saja nggak apa-apa sebenarnya nih. Kita ambil angkanya aja nggak apa-apa. Ya. Per total akar massa keduanya, akar 9 tambah akar 1. Ya, ini akar 9, ini akar 1. Ambil angkanya aja ya. Dikali jaraknya mereka berdua. A 4A. Sehingga kita punya akar 9 itu 3 per, ini 3 tambah 1 ya, di 3 per 4 dikali dengan 4A. Coret 4-nya, maka kita punya 3A. Sehingga jaraknya 3A dari benda 1. 3A, 1, 2, 3. Nah, berarti bernilai 0 ketika di titik S. Ya, jadi di titik S itu bernilai 0. S. Itu cara mencari. Ya. Kalian boleh aja pakai X2, nggak masalah. Kalau X2 dipakai, maka ini akar 1 jadinya. Ya, sama aja jawabannya. Tapi ngitungnya dari benda 2 nanti. Jadi pasti jawabannya A gitu. Ya. Akan sama aja jawabannya. Gitu ya. Jadi kemungkinan yang bernilai 0 tuh pasti berada di antara kedua benda. Untuk gaya gravitasi atau kuat dan gravitasi sama dengan 0. Oke, lanjut lagi ya. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan massa dari suatu titik tertentu ke titik yang jauh tak berhingga. Secara matematis ditulis EP sama dengan min GM1 M2 per R. Nah, hati-hati ya. Di sini kita punya 4 rumus pokok yang akan kita nanti rangkum di akhir ya. Yang semuanya mirip-mirip. Ya, kalau F itu GM1 M2 per R kuadrat.
kalau G itu Gm per R kuadrat, ya. Kalau EP itu min Gm1 M2 per R. Kenapa ada min di sini? Nah, itu dijelaskan di berikutnya ini. Nah, ini dia. Tanda negatif menyatakan bahwa untuk memindahkan benda bermasa M dari suatu titik ke titik yang jauh sekali diperlukan usaha atau energi. Ya, diperlukan usaha atau energi. Ya, misalnya kalian mau memindahkan sesuatu titik, suatu benda ke tempat lain pasti butuh usaha. Ya. Atau misal kalian udah belajar kinematika ya. Kita mau melempar ini ke atas, mau melempar ke atas, pasti dia butuh usaha. Ini tandanya negatif. Ya, tandanya negatif. Tunggu dulu, bener nggak sih? R1, oke. Sorry, ini energi ya. Kita belum ngomongin usaha ya. Oke, sorry. Jadi ini baru EP doang ya. Ini baru usaha, sorry. Lebih jelasnya di bagian ini ya. Secara umum, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda dari jarak R1 terhadap pusat massa ke jarak R2 terhadap pusat massa adalah W sama dengan EP2 min EP1. Jika W bertanda positif, maka diperlukan usaha. Dan sebaliknya, jika W bertanda negatif, berarti benda melakukan usaha atau proses spontan. Nah, misalnya kita tinjau energi potensial sama energi kinetik. Ya, ini kita tahu usahanya adalah delta EP. Ya, atau ini indeks 2, ini indeks 1. Atau EP2 dikurangi EP1. Ya. Ini hasilnya pasti positif ya. Kenapa? Karena kan EP2 ini pasti ada nilainya ya. Kan ada H. Tinggi kan. Ada nilainya nih. Ini 0. Nah, pasti hasilnya positif nih. Berarti kalau dari bawah ke atas kita butuh, itu diperlukan usaha dari luar. Ya. Jadi kalau W bertanda positif itu artinya butuh usaha dari luar. Tapi kalau W-nya bertanda negatif, itu berarti tidak butuh usaha. Atau benda itu sendiri melakukan usaha. Contoh misalnya ada benda jatuh. Ya, dari ketinggian H. Ini W-nya jelas, ini akhir, ini awal ya. 1. Ini pasti W-nya adalah EP1 min EP2. Nah, EP1 kan 0 ya, karena kan EP2 min EP1. Aduh, kebalik. Nah, EP2 ini pasti 0 ya. Karena kan dia di tanah, di atas permukaan tanah kan 0. Dikurangi, ini angka pasti. Makanya hasil pasti min. Titik. Jadi kalau hasilnya W itu min, ini berlaku untuk semua hal dalam fisika. Tapi kalau dalam kimia terkadang dibalik ya. Itu hati-hati. Jadi kalau kalian kelas 11 belajar termodinamika, hubungan antara kerja, energi dalam, dan kalor, itu perjanjiannya terkadang kebalik dengan di fisika. Tapi yang penting konsisten dengan tanda, ya, itu nggak masalah mau dibalik-balik. Tapi kalau mau, jadi pilih aja salah satu ya. Jadi kalau W-nya positif artinya diperlukan usaha. Kalau W-nya negatif berarti benda yang melakukan usaha. Gitu ya. Diperlukan usaha itu berarti ada usaha dari luar gitu. Kita yang menggerakkan lah, contohnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Bumi memiliki massa 6 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Tetapan gravitasi G adalah 6,7 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan SI. Tentukanlah energi yang diperlukan untuk mengangkat benda bermassa 12,8 kg ke angkasa luar. Jadi untuk hitungannya kalian kerjakan sendiri ya, atau cari sendiri. Ini kan yang penting caranya benar. Jadi energi yang diperlukan untuk mengangkat benda bermassa 12,8 kg ke angkasa luar itu sama aja dengan EP. Ya, EP itu adalah min G M1 M2 per R. Gitu ya. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya nanti. Berarti ini min 6,7 kali 10 pangkat min 11. M1-nya yang ini 6 kali 10 pangkat 24. 10 pangkat 24. Dikali M2-nya 12,8. Benda yang mau diangkat. Per R. Jari-jari buminya 6,4 kali 10 pangkat 6. Ya, ini bisa curut nanti dapat 2.
Ya, tinggal hitung aja berapa ini hasilnya. Itu aja ya. Kemudian yang B, usaha yang diperlukan untuk mengangkat benda bermasa 12,8 kg ke ketinggian 2 kali jari-jari bumi. Yang B, W sama dengan EP2 min EP1. Berarti min G M1 M2 per. Nah, ke ketinggian 2 kali jari-jari bumi. Ini hati-hati ya. Ke ketinggian 2 kali jari-jari bumi. Nah, ini yang perlu di oke, ini jadinya per 3R ya. Ya. Per 3 tunggu dulu. Per 2R apa kan jarak ya? Set ya per 3R. Dikurangi min G M1 M2 per R. Oke, tak jelasin sekarang ya. Jadi kan kayak tadi kasusnya, ada benda di permukaan bumi, kita mau pindahkan dia ke 2 kali jari-jari bumi. Ini sendiri adalah R. Nah, gitu kan? Sehingga ininya jaraknya kan jadi 3R kan? Ya, jaraknya jadi 3R. Tunggu dulu, salah konsep. Yang dilihat itu adalah perpindahan ya. Ini hati-hati di sini. Yang dilihat itu adalah perpindahan atau displacement ya, perpindahan. Jadi kalau kasus ini yang dilihat itu adalah perpindahannya. Sehingga ini adalah EP2-nya adalah 2R. Ya nggak sih? Tunggu dulu. Apa benar 3R ya? 3R kalau 2R R EP sebentar. Ya 3R ya. 3R lah yang benar. Oke. Jadi hati-hati di sini yang jadi kayak tadi kasusnya ya. Jadi hitung dari pusat bumi berarti per 3R. Ya. Tinggal kalian hitung aja nih berapa atau alangkah baiknya kalian samakan penyebut dulu nanti ya. Min G M1 M2 per 3R. Min sama min jadi plus. Kalikan 3 ya. 3G M1 M2 per 3R gitu ya. Jadi nanti ini min 1 tambah 3 min 2. Plus 2. Dia 2G M1 M2 per bener ya? Min plus per 3R. Nah. Tinggal dihitung sendiri. Ya. Tinggal dihitung sendiri. Tinggal masukin angka-angkanya aja kok. Oke, tadi untuk EP dan W ya, EP dan W. Jadi next, ini tinggal kalian cobain nantinya. Jadi ini ada rumus, ini sebenarnya rumus jadi ya, tapi bisa kalian buktikan nanti bahwa kecepatan minimal sebuah benda untuk dia bisa lepas dari permukaan dari pengaruh gravitasi bumi ya. Misalnya pesawat ulang-alik ya, roket mau keluar angkasa, maka V-nya ini harus memenuhi akar Gm per R dengan M itu massa bumi ya, atau akar 2 Gr. Ini rumus jadinya seperti ini. Mau dihafal boleh, mau penasaran dapat dari mana bisa kalian buktikan sendiri. Ini sebenarnya EP sama dengan EK ya, clue-nya di situ. Ya. Kalau mau nyari dari mana asal rumusnya, EP sama dengan EK. Kemudian ini sama aja kayak nomor 2, cuman ada angka aja di sini. Nah, lalu potensial gravitasi sekarang ya. Potensial gravitasi adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan massa sebesar satu satuan massa dari titik tak berhingga ke suatu titik tertentu.
Secara matematis tulis V sama dengan min GM per R. Ya, lalu V totalnya adalah V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Nah, jadi sampai sini kita punya 4 rumus ya. 4 rumus dasar yaitu F ya, G, EP sama V. Jadi inilah yang wajib kalian hafal. Tapi karena keempatnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip semua rumusnya nih. Oke. Nah, kalau potensial itu ya tinggal masukin aja ke rumusnya, lalu dijumlah kalau nilai total ya. Kalau nilai total tinggal dijumlah semua. Misalnya ini, diketahui M1, M2, M3 sama dengan 10 gram. Diletakkan pada ujung-ujung segitiga sama sisi dengan sisi 30 cm. Itulah potensial gravitasi di titik pusat segitiga. Jadi di sini misalnya. Nah, berarti ini kena 3 pengaruh ya. Kena 3 pengaruh. Yaitu V1, V2, dan V3. Tapi ingat yang di sini menjadi poin utamanya adalah kalian bisa mencari jaraknya ini berapa. Nah, jarak ini berapa. Misalnya titik P ya. Berapa jaraknya itu. Kalian hitungnya 1 karena sama semua. Kalian hitung 1 aja. Untuk minnya kalau dalam ininya dalam mencari besarnya itu kalian boleh abaikan minnya ya, kalian cukup cari 1 aja kok kasih GM, kok keingetnya kok listrik statis, GM per R ya. Jadi kalian bisa nggak pakai min nggak apa-apa ya, G seperti biasa, M nya tidak benar. Nah, masalah R nya ini sekarang ya, R nya ini gimana. Nah ya, ini kan kalau kita teruskan seperti ini ya, kalau kita teruskan ini eksekusiku ya. Nah, berarti ini kan 15, ini 15. Ini sama sisi nih. Sama sisi ya. Berarti ini 60 sebenarnya kita bagi 2 jadi 30 derajat gitu. Ya. Sehingga nanti kita bisa dengan mudah menggunakan trigonometri. Di sini kita pakai apa? Kita pakai cos ya. Cos 30. R-nya yang ini ya, ini R, ini R, sorry. Ini R, ini juga R. Cos 30 apa? Samping dibagi miring. Berarti 15 dibagi dengan R. Maka R-nya sama dengan 15 per cos 30. Cari R-nya dulu, masukkan ke sini, kemudian kali 3. Kenapa dikali 3? Karena kita nyari resultannya. Kalau V itu nggak lihat arah lagi ya, tinggal dijumlahin semua. Gitu ya. Oke, ini nggak ada masalah sih. Ini cuma masalah mencari R doang. Ya, R itu adalah jarak dari benda ke titik yang mau dituju. Ya, jadi tidak ada masalah. Seharusnya tinggal ngitung aja. Jadi bab ini tuh sebenarnya lebih kepada memasukkan angka ke rumus. Logikanya nggak terlalu parah seperti yang hukum Newton tentang gerak, nggak seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi dikit ya, biar habis babnya. Terakhir adalah hukum Kepler ya. Ada 3 hukum Kepler. Yang pertama, hukum pertama Kepler, lintasan planet berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Ya. Jadi bentuknya elips kayak gini. Ini elips. Ya, bentuknya elips. Dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Lalu di sini titik terdekat dengan matahari disebut titik perihelium dan titik terjauh dengan matahari disebut aphelium. Jadi kalau di gambar ini periheliumnya di sini, apheliumnya di sini. Ya, ini perihelium, ini aphelium. Gimana ngingetnya? PD aja. Perihelium dekat, aphelium jauh. Ya, perihelium dekat, aphelium jauh. Lalu hukum kedua Kepler, garis hubung antara planet dengan matahari selama berevolusi akan menyapu luasan yang sama pada waktu yang sama pula. Jadi ini maksudnya begini, dari A ke B ya, dia akan menyapu juring yang ini ya, juring yang ini. Anggapnya ini juring, anggapnya ini lingkaran, ini juring ya, luas juring. Lalu dari C ke D, ya C ke D ini dia akan menyapu luas juring yang ini. Nah, menurut hukum 2 Kepler, luas juring ini sama. Ya, luas juring kalau T-nya sama, maka luasnya sama. Misal ini ke sini misalnya setengah tahun. Misalnya ya. Ini ke sini juga setengah tahun.
maka luasan kedua juring ini akan sama besar gitu. Ya. Ini artinya ketika planet berada pada perihelium akan bergerak lebih cepat. Ya. Karena waktunya harus sama, ya, maka dia akan menempuh lintasan yang lebih panjang ya. Coba ini. Ini tuh panjangnya ini, ya, panjang ini itu lebih panjang ketimbang panjang yang ini. Maka di sini dia harus lebih cepat gerakan planetnya. Jadi V-nya itu tidak tetap ya. V apa? V revolusi, kecepatan revolusi itu nggak tetap. Ya. Jadi di sini dia harus lebih cepat ya, pada perihelium dia harus lebih cepat, pada aphelium dia lebih lambat. Gitu ya, itu hukum kedua Kepler. Nah, ini yang paling sering dipakai, hukum ketiga Kepler. Perbandingan kuadrat waktu edar atau periode revolusi setiap planet sama dengan perbandingan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Secara matematis ditulis, nah ini rumus terakhir di bab ini ya, ini rumus terakhir. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Oke, kita coba ya soalnya ya. Dua planet P dan Q mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Jika periode planet P mengelilingi matahari 48 hari, tentukan periode planet Q. Oke, tadi persamaannya ya kita buat TP sama TQ kuadrat sama dengan RP per RQ pangkat 3. Gitu kan? Periode planet P mengelilingi matahari 48 hari. Oke, ini 48. TQ kita nggak tahu. Ini kuadrat sama dengan RP per RQ, jaraknya 4:9. Ini 4, ini 9. Pangkat 3. Nah, ini daripada kalian pangkatin 3, ada tipsnya ya. Mending kalian akarin dulu. Kan kalau ini diakarin, ini kuadratnya hilang nih. Ini tips aja biar ngitungnya lebih cepat. Sama dengan akar dari 4/9 pangkat 3. Nah, kalian akarin dulu. Baru pangkatin 3. Ini akarnya, akar 4, 2, akar 9, 3. Jadi 2/3 di sini. Pangkat 3 gitu kan. Berarti 48 per TQ sama dengan 2/3, 8. 3/3, 27. Coret-coret 1, 6. Berarti TQ-nya adalah 27 dikali 6. Ya, berarti kita punya 2, 4, 12 tambah 4, 16. 162 hari. Periodenya 162 hari. Ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Ya. Coba kalian kerjakan soal terakhir ya, besok kita akhiri. Coba kalian kerjakan soal nomor 2 waktu kalian 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, ada yang dapat jawabannya yuk. Dapat jawabannya biar cepat. 65 bukan Pak? Ada yang dapat nih. 65,536. 65. Coba ya. Coba TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB pangkat 3. TA-nya perbandingan periode revolusi planet A dan planet B 8:1 ya. Ini 8:1. RA-nya nggak tahu. RB-nya 3,2. Satuan astronomi ya. SA. Oke, kita akarin pangkat 3 dulu ya, supaya nggak ada pangkat 3. Jadi, ini kalian akarin dulu biar gampang ya. Akar pangkat 3 dari 8 ya jelas 2. Akar pangkat 3 dari 1 ya jelas 1. Gitu kan. Ini tinggal RA per 3,2. Berarti RA-nya sama dengan, ini jadi 4 ya. 4 tinggal 3,2. 12,8
SA, satuan astronomi. FYI, satuan astronomi itu dihitung 1 SA itu berarti jarak dari bumi ke matahari ya. Jadi para astronom itu menyebut jarak bumi ke matahari sebagai 1 SA, satu satuan astronomi. Ya. Itu pengertian dari satuan astronomi. Oke. Cukup sekian ya. Jadi udah selesai bab ini. Minggu depan bisa pilih bab yang lain. Atau mungkin besok kalau ada waktu nggak besok les lagi ya. Coba kalau dan ntar tak umumin di grup deh. Soalnya masih ada hutang ngajar ke kalian nih, kelas 10. Oke, demikian. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ayo semua ya.